Proses pencarian korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 PKCLC masih terus berlanjut. Hingga Senin malam, terdapat tambahan sebanyak 29 kantong jenazah korban pesawat, sehingga total yang ditemukan tim SAR gabungan kini mencapai 74 kantong jenazah. Kita kembali mendapatkan tambahan 29 kantong jenazah yang berisi human remain atau bagian tubuh dari korban, yang berarti kita sudah menemukan total sebanyak sampai hari ini 74 kantong jenazah. Kemudian untuk bagian-bagian material badan pesawat kita ada beberapa tambahan, yang intinya bagian kecil 16 kantong dan potongan besar 24. Selain itu terdapat pula tambahan temuan material bagian kecil dan bagian besar dari potongan pesawat yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu Sabtu lalu. Sementara itu pencarian hari keempat akan dilanjutkan pada Selasa pagi yang berfokus pada upaya pengangkatan black box yang titik lokasinya sudah diketahui. Kita masih melaksanakan operasi SAR dengan pola yang sama dengan hari ini. Kita melebarkan area pencarian sampai ke pesisir. Sebelumnya pada pencarian Senin kemarin, area pencarian black box diperkecil dan difokuskan pada titik 140 meter kali 100 meter kali 80 meter. Ini dilakukan karena menurut evaluasi dan hasil pemindaian peralatan di KRI Rigel, di lokasi tersebut sinyal dari kotak hitam terdengar kuat. Sejumlah puing-puing pesawat yang telah ditemukan kemudian dibawa ke kapal untuk selanjutnya diserahkan ke pihak KNKT. Sementara sejumlah kantong jenazah yang berisikan bagian tubuh korban telah diserahkan kepada Disaster Victim Investigation atau DVI Polri untuk dilakukan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Lama tak jumpa ya? Oh iya, sudah lama Pak, sudah lama kita nggak ketemu Pak. Iya. Sombong amat. Jadi sebelumnya kami dari tim Pengacara Channel mengucapkan turut berduka cita ya atas jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ 182 tujuan Jakarta ke Pontianak ya. Dimana kalian juga pada tahu semuanya, mungkin kemarin lagi hari Minggu ya kan salah. Iya, hari Minggu ya. Hari Minggu benar nggak hari Minggu ya? Ya benar. Oke. Hari Minggu jatuh pesawat tujuan Jakarta Pontianak di pada menit keempat ya kan? Yes, jadi sekitar 4 menit setelah ini lepas landas ya, setelah hilang kontak. Jadi dia tuh memang awalnya tuh kalau kita lihat di berita itu kan dia dia take off. Nah, ketika menit keempat itu hilang lost kontak, hilang dari radarnya di itu. Jadi dan dia di dalam radar itu juga kalau aku lihat juga di flight radar itu juga dia tuh agak menggok, kayak itu namanya agak menggok, kan pasti itu agak belok dari ini, berarti mungkin jalur ya. Ya mungkin ketika mati mendadak si pesawat itu mati. Jadi masih diselidiki juga penyebabnya ya, yang mengakibatkan kemudian pesawat itu keluar dari jalur penerbangannya ya. Terus yang aku baca juga dia jatuh itu ke air itu cuma membutuhkan waktu 20 detik, bayangkan. Jadi pasti kita tidak sempat lah nak pakai apa sih namanya, pelampung, mau lepas apa atau mau berusaha menyelamatkan diri, yang kalau seandainya kita di dalam pesawat itu kan pasti keadaan darurat ya. Iya, tindakan buka darurat. pintu darurat itu tidak mungkin sempat lah 20 detik. Yang kita cukup prihatin juga ya, selain dari korban dewasa ada korban remaja dan anak-anak dan balita. Balitanya ada 3 orang, 3 orang. Terus juga ada kru, 6 kru awak pesawat dan 6 kru
extended, jadi dia tuh apa sih 12 tambahan. orang jadi ya. Ya tambahan tapi krunya Pesawat turunannya. 12 orang ya. Masuk pilot ya. Jadi itu ya ada sekitar, kalau kru itu ada total 12 orang ya, Ya. dari kru ya. Kita dapat juga informasi ada beberapa penumpang juga yang Batal terbang. batal terbang ya. Dikarenakan PCR swabnya itu belum keluar, jadi akhirnya dia tidak jadi terbang, ada yang memilih memakai kapal laut, ada untuk Iya. balik ke Pontianak, dan dia hampir saja menjadi korban ya kalau sana dia Iya, memang ikut serta. ikut serta. Nah di sini kami mengucapkan bela sungkawa ya, memang yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban yang keluarganya itu menjadi salah satu. Ditinggal lah. Iya, beberapa banyak yang menyedihkan lah ya ceritanya pilu. Ada yang seorang suami, istri dan anaknya mau liburan ke Pontianak, ternyata 4 anaknya dan istrinya itu meninggal semuanya. Terus Ya memang kemungkinan besar para korban ya wallahu alam ya. Cuma kalau lihat dari keadaan Iya, pesawat yang keadaan hancur lebur, peluang ada yang selamat itu ya mungkin cukup minim lah ya. kalau ada yang selamat itu keajaiban Allah itu namanya. Jadi ibarat kata tuh kalau tidak mungkin dia tidak bisa selamat. Cuma kalau memang ada selamat berarti memang belum ajal ya. Bagaimanapun juga walaupun berat, terutama bagi keluarga korban ya ini adalah suratan takdir mungkin ya. Jadi kita harus terima dengan ikhlas ya. Iya. Terus mungkin sekarang yang banyak menjadi bukan pertanyaan ya, lumrah kita bicara mengenai santunan dari pihak asuransi ya, khususnya dari PT Jasara Harja ya. Jadi memang bukan nyawa itu bisa diganti dengan uang, tapi ini sebagai bentuk santunan ya, rasa duka cita yang mendalam dari pihak penerbangan, asuransi. Karena bagaimanapun juga nggak ada yang mau hal ini terjadi ya. Siapa sih yang mau keluarganya naik pesawat terus meninggal, dia senang dapat ini klaim walaupun uangnya besar. Itu nanti sebenarnya memang sudah ada undang-undangnya dan sudah ada peraturannya. Jadi ada 2 sih yang mengatur tentang santunan duka klaim asuransi dari Sriwijaya ini. Itu di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017. Apabila korban meninggal dunia itu mendapatkan santunan berupa 50 juta uang cash dan kalau luka-luka 25 juta cash. Tetapi kalau menurut Peraturan Menteri Perhubungan nomor Permenhub nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut udara, Korban meninggal dunia itu besar, lumayan besar, 1,25 miliar. 1,2 miliar ya, kurang lebih sekian. Itu juga sudah terbukti ketika ada pesawat jatuh yang kayak Lion Air JT 610 tahun 2018 itu juga uangnya juga itu sudah dicairkan semua ke ahli waris. Dan tentunya kalau seandainya untuk santunan duka itu harus ahli waris yang memang benar-benar kalau seandainya suaminya yang meninggal berarti ahli warisnya istri dan anak-anaknya. Tapi apabila yang menjadi korban satu keluarga full, itu klaim asuransinya diputuskan oleh pengadilan dahulu. Ditentukan dulu ahli warisnya siapa. Yang memutuskan adalah pengadilan. Biasanya itu pastinya itu yang saudara kandung. Iya, masih garis vertikal ya. Kalau di luar itu nanti yang kelompok 2 yang di samping. Terus kalau seandainya biasanya sih kalau seandainya lagi ada yang jatuh pesawat kayak gitu, biasanya dibukalah posko-posko di Cengkareng atau di Pontianak untuk menerima keluarga dari untuk apa tuh untuk DNA itu biasanya tuh. Oh iya, sekaligus meng-cross check ini keluarganya adalah bagian salah satu dari penumpang di pesawat gitu. Ini keluarganya, nanti Dan untuk keperluan administratifnya ya, keluarga itu yang lapor itu yang ngurus. ya sekalian, biasanya kenapa harus keluarga yang benar-benar
darah daging, ya maksudnya darah apa? Darah yang garis lurus ya, ya, saudara kandung. datang untuk memberikan tes DNA. Jadi bisa tes untuk apa sebutannya itu ada ya. Jadi biar untuk kalau seandainya ditemukan mayat nih yang tidak berbentuk atau sudah tidak bisa dikenali lagi dari tes DNA itu, maka bisa cepat segera siapa ini kayak tengah mayatnya itu siapa, itu harus cepat ini bagi keluarga korban. Apalagi mungkin saya pribadi punya pesan untuk media sosial ya, masyarakat. Ini saya pribadi sih ya, menganggap nggak usahlah nyari-nyari mencocok-cocokkan ini baju yang ketemu sama ini si anak itu. Terus ada ada ciri-ciri benda yang dapat oleh Basarnas, dapat baju, dapat tas, dicocok-cocokkan, ini lo orangnya, ini lo anaknya, ini buktinya, dicari ini keluarganya, infonya, beritanya. Lebih baik nggak usah lah ya, karena itu nanti sudah urusan pihak Basarnas, tim gabungan dan lain-lain ya, untuk mencari, untuk mencocokkan siapa korban itu yang meninggal atau selamat kalau ada. Jadi kita nggak perulah ya kayak gitu, sedih rasanya. Bagi kita punya anak ya, punya keluarga, jadi terakhir saya lihat itu ada yang mencocokkan baju dengan salah satu anak itu, ada baju Mickey itu. Iya, sedih lihatnya, nggak inilah. Jadi aku guys, aku beberapa hari ini dari kemarin sampai hari ini selalu lihat berita itu netesin air mata nggak berhenti. Padahal kita bukan keluarganya, apalagi keluarga yang ditinggalkan itu pasti nauzubillah ya Allah, jauhkan dari musibah kayak pokoknya pasti sedihnya minta ampun, nggak dengar. Jadi kalau bisa sih kita cukup mendoakan ya, cukup untuk share. Iya. Share itu tuh cukup lah, jangan terlalu banyak biar pihak yang berwenang yang memberikan informasi. Mungkin juga terakhir, mungkin terdengar agak klise, tapi sebenarnya menjadi masalah bersama di dunia ya, masalah keselamatan penerbangan ini. Kalau kecelakaan itu kan kalau menurut saya ada 3 hal bisa terjadi karena human error dari pilotnya, kesalahan kerusakan teknis ya mesin, atau memang kondisi atau cuaca ya. Tapi bagaimanapun juga dari ketiga hal ini harus ada solusi lah ya, gimana cara menyelamatkan dalam keadaan yang sangat gimana ya, rentan begitu ya. Beberapa pendapat bicara mungkin pakai eject ya, Ejector ya. eject kayak pilot pesawat tempur. Bisa terbang Ya. kan? Itu memang bisa, tapi hanya di pilotnya itu biasanya. Pilotnya tuh ada tombol pilot tuh sebenarnya. Tapi kalau penumpang ada semua itu artinya ini bakal harus. Iya. Cuma kita bukan orang teknologi dan sains ya. Mungkin ya bagaimanapun tidak, mungkin bisa dipertimbangkan lah. Satu ya, lagi mungkin ini cuma pikiran kami kan. Kenapa alat apa tadi yang aku tanya tadi? Ya contohnya life jacket. Ya life vest itu kenapa harus dipakai ketika kita bakalan terjadi kecelakaan? Iya. Emang kita tahu bakal terjadi kecelakaan. Kenapa kalau seandainya kayak kalau kita naik kapal kan dipakai langsung kan? Iya. Nah kenapa nggak dipakai juga langsung gitu meskipun berjam-jam? Setidaknya ketika take off atau landing wajib pakai kayak gitu aja atau? Iya. Setidaknya kan mengurangi kemungkinan kalau seandainya ada naik tuh tiba-tiba jatuh ke laut, kita sudah pakai kayak gitu. Itu sih sebenarnya nggak masuk akal, cuman apa salahnya kan? Apa salahnya ya dipikirin, karena kita dulu bicara nggak bisa ke bulan, akhirnya bisa ke bulan gitu. Betul. Sekarang mobil mau terbang, ada yang bisa terbang, jadi kenapa enggak untuk pesawat ya demikian. Apakah ada pesan untuk keluarga korban yang ditinggalkan? Pesan dan untuk Ya nggak ada ini nggak ada upaya lain ya selain, bukan upaya, nggak ada ucapan duka sih, paling kami hanya menyampaikan kami cuma bisa sekarang ini menyampaikan ucapan bela sungkawa dan mendoakan supaya korban segera ditemukan, semua ya penumpang itu segera ditemukan. Jadi kan bisa seandainya meninggal bisa dikuburkan secara layak. Terus kalau seandainya memang masih ada yang hidup luka-luka bisa selamat alhamdulillah. Tapi kalau seandainya memang ternyata penumpangnya semuanya meninggal,
Ya semoga keluarga korban ikhlas. Walaupun berat ya. Ya berat pasti, tapi semoga ikhlas. Doakan aja lah, sudah sekarang udah bisa berbuat apa-apa. Ya bagaimanapun juga korban insya Allah semua sudah di tempat yang terbaik ya. Iya pasti, Masya Allah. Oke, mungkin dari pengacara channel gitu aja dulu untuk Sambil kita pantau terus ya perkembangan ya nanti pencarian. kita pantau itu pasti. Jangan lupa Untuk subscribe. comment, like, and share Pengacara Channel. Bye.